Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik. Ketika itu, dia menata barang di pesawat sambil mengangkat telepon. Gadis itu bernama Shen Jian. Dia kelihatan seperti sedang bermarah-marahan beradu pendapat dengan lawan bicaranya. Shen Jian pun yang terburu-buru, dia langsung menutup teleponnya. Terlihat Shen Jian tampak kerepotan ketika itu. Karena hal itulah seorang pramugari menawarkan bantuan. Mereka kemudian mengangkat koper bersama. Ketika mengangkat kopernya, Shen Jian tiba-tiba kehilangan fokusnya karena dia melihat siluet seorang laki-laki. Dan Shen Jian tampak mengenali seorang laki-laki itu. Dia adalah seorang laki-laki yang berasal dari masa lalu. Shen Jian pun mencoba mengatur nafasnya dan dia berusaha menenangkan diri agar pikirannya teralihkan. Karena Shen Jian berpikiran mungkin saja itu halusinasinya, karena wajah laki-laki yang dia lihat itu adalah cintanya di masa lalu. Tetapi nampaknya laki-laki yang dilihat oleh Shen Jian itu juga menyadari kehadiran Shen Jian. Beberapa saat kemudian pesawatnya pun tiba. Shen Jian terkaget karena ketika dia akan mengambil kopernya, ternyata koper tersebut sudah diturunkan oleh laki-laki yang dia rasa berasal dari masa lalu. Dan ketika Shen Jian mencari laki-laki tersebut, ternyata laki-laki itu sudah pergi meninggalkan pesawat. Dan saat itulah Shen Jian tersadar kalau dia tidak berhalusinasi selama ini. Dia memang melihat laki-laki yang dia kenal di masa lalu. Setelah itu, film pun beralih. Setelah itu memperlihatkan Shen Jian yang akhirnya sampai di rumahnya. Ternyata di waktu itu Shen Jian memutuskan untuk pulang kampung karena memang ayahnya sedang sakit keras. Ketika sesampainya di rumah, ibu Shen Jian marah-marah karena ternyata Shen Jian ini sudah lama sekali tidak pernah pulang kampung. Shen Jian pun kemudian menemui ayahnya dan memujuknya agar ayahnya mau berobat ke rumah sakit. Setelah itu Shen Jian gosok gigi dan masuk ke kamar. Nuraninya tergerak untuk mengambil sesuatu di lemari, sebuah kotak tempat barang-barang lamanya disimpan. Dan ketika melihat kotak itu, terlihat kalau Shen Jian tersenyum. Dia seperti melihat suatu kenangan akan kotak tersebut. Dan ternyata isi kotak tersebut berhubungan dengan laki-laki yang ditemuinya di pesawat tadi. Setelah itu film pun flashback ke belasan tahun sebelumnya. Tepatnya di tahun 2005. Saat itu Shen Jian masih remaja. Dan di tahun itu adalah tahun pertama dia masuk di SMA. Shen Jian diantar ke keluarganya ke kota karena Shen Jian memilih untuk masuk di SMA favorit di kota tersebut. Karena sebelumnya memang Shen Jian berasal dari desa. Saat hendak masuk asrama, dia berpapasan dengan seorang laki-laki yang tampak terluka. Shen Jian pun menawarkan tisu tanpa mengucapkan apa-apa. Laki-laki itu menerimanya kemudian pergi. Shen Jian tidak sempat memperhatikan laki-laki itu lebih lama karena tiba-tiba penjaga asrama memanggilnya. Shen Jian kemudian diantar ke sebuah kamar kecil yang akan menjadi tempat tinggalnya selama dia bersekolah di SMA. Meskipun kecil, Shen Jian sangat senang karena masuk di SMA tersebut adalah mimpinya, karena memang SMA itu adalah yang terbaik di kotanya. Dengan sangat antusias, Shen Jian membersihkan dan menata kamarnya. Dia juga menata seragam dan berpikir untuk mencobanya. Saat membuka baju, tiba-tiba pintu kamar dari Shen Jian itu dibuka oleh seorang laki-laki. Dan ternyata laki-laki itu adalah laki-laki yang dia temui tadi. Tentu Shen Jian pun menjerit terkaget. Dia langsung berusaha menutupi tubuhnya. Dan tanpa rasa bersalah, laki-laki itu malah menyuruh Shen Jian untuk menjaga pintu asrama karena dia sedang dikejar-kejar oleh satpam karena melakukan suatu kenakalan. Shen Jian pun mencoba tidak peduli dan keluar asrama untuk mencari makan. Namun dia berpapasan dengan seorang guru. Dan entah kenapa Shen Jian khawatir kalau laki-laki yang dia temui tadi tertangkap atas kenakalannya. Karena hal itulah Shen Jian pun berbalik ke kamarnya untuk memastikan agar guru tidak masuk ke kamarnya. Tetapi betapa kagetnya dia ketika dia masuk ke kamar,
dia malah menemukan laki-laki itu. Laki-laki itu bernama Liran. Liran adalah anak nakal yang sering berbuat onar di SMA-nya. Ketika itu, Liran pun langsung mencoba kenalan dengan Sanjian. Tetapi Sanjian sangat cuek ketika itu. Liran pun kemudian memberikan Sanjian alat pemutar kaset yang sudah dia tanda tangani. Sanjian awalnya menolak, tapi lama-lama hatinya pun luluh dan akhirnya menerima kaset tersebut. Liran memberinya sebuah pemutar CD dan disinilah awal cerita mereka berdua. Di masa-masa awal sekolah, Sanjian merasa sangat kesulitan untuk beradaptasi karena dia berasal dari desa. Meskipun Sanjian termasuk anak yang pintar karena dia memiliki nilai tertinggi di desanya, tetapi tetap saja SMA yang dimasuki Sanjian sekarang adalah SMA unggulan, sehingga Sanjian tidak ada apa-apanya dibandingkan murid-murid di SMA ini. Banyak murid lain yang jauh lebih pintar dan nilainya lebih tinggi. Selain itu, Sanjian juga kesulitan menemukan teman. Dia pun kemudian berpikir apakah keputusannya melanjutkan ke SMA kota terbaik itu sudah tepat. Suatu malam ketika itu hujan turun deras dan Sanjian merasa sangat galau karena dia memang sangat kesulitan untuk beradaptasi. Sanjian pun memutuskan keluar asrama dan berjalan-jalan di sekitar kota. Di bawah hujan, dia menari-nari untuk melepas penat sementara. Tanpa Sanjian sadari, ternyata di tempat itu ada Liran yang sedang duduk di toko kaset memperhatikan Sanjian dari jauh sambil tersenyum-senyum. Liran pun mendekati Sanjian dan mencoba untuk mengajaknya mengobrol, tetapi Sanjian tetap saja bersikap cuek. Tapi Liran tidak menyerah. Dengan kegigihannya, Liran terus mendekat sampai akhirnya dia sadar kalau ketika itu Sanjian sedang galau. Ternyata Sanjian merasa insecure karena memang dia berasal dari desa kecil. Selain itu, di ujian sebelumnya Sanjian juga tidak masuk 50 besar, yang mana itu tidak pernah terjadi ketika dia sekolah di SMP dan SD di desa dulu. Karena hal itulah, Liran pun mencoba untuk menenangkan Sanjian. Liran memberi motivasi dan membesarkan hati Sanjian, sehingga Sanjian pun mulai merasa lebih baik ketika itu. Pada akhirnya, Liran pun memberikan nomor HP-nya ke Sanjian dan mengatakan kalau Liran akan tetap mendukung Sanjian. 妈爸家是一个住别人的，也真是没啥朋友啊，我们那是一共就仨人。 Keesokan harinya, ketika di kelas, tiba-tiba ada seorang gadis bernama Sisi. Ketika itu, dia menuduh Sanjian mengambil pemutar CD milik Liran. Sisi adalah seseorang gadis cantik yang ternyata dia menyukai Liran. Namun karena tahu Liran tidak pernah tertarik dengannya, dan masa itu malah Liran mendekati Sanjian. Karena hal itulah, Sisi jadi tidak suka dengan Sanjian. Momen setelah itu tiba-tiba barang-barang Sanjian terjatuh di lantai. Sisi pun bertanya dari mana Sanjian mendapatkan pemutar CD milik Liran. Jangan-jangan Sanjian mencurinya. Tentu kejadian itu membuat seisi kelas menatap Sanjian dengan sebelah mata. Padahal kita tahu kalau CD itu memang diberikan secara sukarela oleh Liran. Karena sudah difitnah, semua teman-teman Sanjian pun akhirnya berpandangan buruk pada Sanjian. Meskipun pada akhirnya terbukti juga kalau apa yang dikatakan Sisi itu tidak benar. Tetapi tetap saja ketika itu Sanjian sudah terlanjur sakit hati karena dia sudah difitnah dan semua temannya memandang buruk dirinya. Sanjian pun berlari sambil menangis. Kemudian dia menelpon Liran. Beberapa saat kemudian akhirnya Liran pun datang. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Kemudian Liran mencoba untuk menghibur Sanjian yang ketika itu memang sedang sedih. Dia mengajaknya pergi ke sebuah halaman museum, tempat di mana Liran selalu datang ke tempat itu ketika dia sedang merasa sedih. Liran kemudian bertanya siapa yang mengganggu Sanjian sehingga menyebabkan Sanjian bisa sedih seperti ini. Akhirnya Sanjian pun cerita kalau tadi di sekolah Sisi telah menuduhnya mencuri barangnya. Akhirnya di situ Liran pun cerita kalau memang CD yang diberikan Liran kepada Sanjian itu sebelumnya milik Sisi. Tentu mendengar cerita itu, Sanjian pun marah kepada Liran karena yang menyebabkan semua ini adalah Liran.
Sebagai permintaan maafnya, Liran pun mentraktir makan Shenjian di restoran barat. Beberapa hari kemudian liburan sekolah, Shenjian pun pulang ke rumahnya. Shenjian tumbuh di keluarga yang patriarkis. Dia memiliki seorang adik laki-laki dan ibunya selalu mengutamakan sang adik dibanding Shenjian. Bahkan ketika Shenjian hendak melanjutkan sekolah di luar kota pun, ibunya sebenarnya menentang keputusan itu karena Shenjian harus terus di rumah untuk mengajari adiknya. Sikap ibunya berbeda kepada Shenjian. Ibunya sangat keras terhadapnya. Liburan sekolah pun usai. Shenjian kembali lagi ke sekolah. Liran merasa ada yang berbeda dengan sikap Shenjian semenjak dia pulang dari rumahnya. Shenjian tidak membalas lagi pesan Liran. Bahkan Shenjian tidak mau lagi diajak bercanda. Pada suatu malam, Liran mengajak Shenjian untuk bermain salju. Tetapi Shenjian tidak menanggapi. Akhirnya Liran pun bertanya mengapa Shenjian berubah. Lalu Shenjian pun bilang kalau dia pergi ke SMA itu hanya untuk belajar. Dia tidak ingin bermesra-mesraan apalagi bermain pacar-pacaran dengan Liran seperti ini. Mendengar perkataan itu, Liran pun juga marah pada akhirnya. Dan sejak hari itu mereka berdua akhirnya berdiam-diaman. Esok harinya ada seorang gadis cantik bernama Xianxian yang tiba-tiba bersikap ramah kepada Shenjian. Ternyata Xianxian berniat untuk mengundang Shenjian hadir di pesta ulang tahunnya. Tanpa pikir panjang, Shenjian pun menghadiri pesta ulang tahun itu. Tidak diduga, di hari itu Shenjian bertemu dengan Liran. Namun mereka tidak saling bertegur sapa. Sisi yang juga hadir di pesta itu berusaha merendahkan Shenjian dengan bilang kalau kado yang diberikan oleh Shenjian itu adalah barang palsu. Mendengar hal itu, Liran tidak terima dan berusaha membela Shenjian. Sisi pun langsung meluapkan amarahnya dengan bertanya, bagaimana bisa Liran berpacaran dengan Shenjian? Menurutnya mereka berdua tidak cocok. Namun tiba-tiba Shenjian memegang tangan Liran dan mengatakan kalau dia memang berpacaran dengan Liran. Setelahnya Shenjian pun langsung menarik Liran keluar dan mereka pergi dari pesta itu. Di luar salju turun begitu deras dan Shenjian menangis. Seperti biasanya, Liran mencoba untuk menenangkan Shenjian. Shenjian pun langsung menumpahkan kesedihannya. Dia merasa tidak percaya diri untuk berteman dengan teman-temannya karena dia tidak tahu barang branded, dia tidak tahu selebriti yang dibicarakan oleh teman-temannya. Dan apalagi dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja sehingga dia sangat sering direndahkan oleh teman-temannya. Mendengar hal itu, Liran pun langsung bilang kalau semua orang mempunyai masalahnya masing-masing. Meskipun dibesarkan di keluarga kaya raya, tetapi Liran juga mempunyai masalah. Dia tidak mendapatkan kasih sayang sejak kecil. Ibunya sudah meninggal semenjak dia kecil dan ayahnya sering melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Dia merasa bersyukur masih hidup sampai detik ini karena memang kakek Liran sangat baik. Malam itu pun mereka berdua merasakan memiliki kesamaan dan akhirnya mereka semakin dekat. Film pun beralih ke masa sekarang lagi ketika Shenjian sudah dewasa. Di hari itu ayah Shenjian akhirnya mau diajak pergi berobat. Setelah pergi berobat, mereka sekeluarga pulang naik taksi. Di perjalanan pulang, ibu Shenjian mengeluh karena keluarga mereka tidak memiliki mobil. Hal itu membuat Shenjian berinisiatif untuk membelikan mobil keluarganya. Dia mengajak adiknya pergi ke toko mobil. Saat sedang melihat-lihat, tidak diduga ternyata di situ dia bertemu Liran. Ternyata mereka berdua sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Sekarang Liran sudah menjadi pria dewasa yang mapan. Tapi di pertemuan itu mereka berdua malah berdebat, entah apa yang diperdebatkan. Hal itu membuat Shenjian kesal. Malam harinya tidak diduga Shenjian tiba-tiba melihat Liran yang sudah berada di depan apartemen keluarganya. Pertemuan mereka ketika dewasa itu mengingatkan kisah-kisah indah di masa lalu, tepatnya ketika tahun 2006 dulu, di mana mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Di tahun-tahun itu mereka hampir melakukan segala hal bersama. Tentu kenangan itu tidak bisa mereka lupakan begitu saja. Mereka pun juga mengingat kenangan di tahun 2007 ketika mereka masih SMA. Di hari itu pipa keran asrama bocor dan semua murid kalang kabut mencari tempat untuk mengungsi. Liran mengajak Shenjian menginap di hotel dengan tujuan agar Shenjian bisa tidur dengan nyaman. Sayangnya ketika mereka menuju hotel, Sisi melihat hal itu dan memotret mereka berdua. Malam itu Shenjian dan Liran mengobrol tentang mimpi mereka di masa depan.
Mereka menceritakan semua keinginan mereka sambil memperhatikan gedung-gedung indah yang ada di sana, dan malam itu merupakan malam yang paling indah bagi mereka berdua tanpa mereka sadari kalau malam itu akan menjadi malam terakhir mereka bersama. Hal itu karena keesokan paginya Sisi melaporkan foto Sanjian dan Liran yang sedang berada di hotel bersamaan. Tentu hal itu membuat gurunya berpikir aneh-aneh dan memanggil kedua orang tua Sanjian dan Liran. Orang tua Sanjian pun akhirnya menyuruh agar Sanjian pindah SMA saja, karena menurut orang tuanya Sanjian menjadi anak nakal malah di SMA itu. Karena hal itulah Sanjian pun pindah ke SMA yang ada di desanya. Sanjian pun memulai masuk pertama kali di sekolah SMA di desanya. Tidak diduga di hari itu tiba-tiba Sanjian melihat Liran. Sanjian pun langsung membereskan barang-barangnya dan beranjak pergi. Tetapi Liran terus berusaha untuk menahan Sanjian. Liran merasa dirinya pecundang karena telah membiarkan Sanjian kehilangan mimpinya. Awalnya Sanjian sangat marah dan tidak ingin bertemu dengan Liran. Namun Sanjian menangis karena Sanjian menyadari yang dilalui Liran itu juga sama-sama sulitnya. Sanjian pun juga cerita kalau di kejadian hotel kemarin itu dia tidak melakukan apa-apa, dan foto antara dirinya dengan Liran itu hanyalah foto yang diambil oleh temannya yang tidak suka dirinya, bahkan memfitnah dirinya. Sanjian pun membuat perjanjian dengan orang tuanya kalau dia bisa memperoleh peringkat terbaik di ujian musim panas ini di sekolahnya, maka orang tuanya harus mengizinkan Sanjian kembali ke SMA-nya yang dulu. Dan tentu saja Sanjian benar-benar berhasil melakukan itu. Dia meraih nilai tertinggi. Karena hal itulah beberapa hari kemudian akhirnya Sanjian pun kembali ke SMA lamanya. Sekembalinya Sanjian di SMA lamanya, lagi-lagi Sisi yang memang dari awal tidak suka dengan Sanjian, dia berusaha untuk membuli Sanjian. Namun di hari itu karena sudah membulatkan tekadnya, Sanjian memutuskan untuk berani melawan. Hari-hari selanjutnya Sanjian benar-benar memanfaatkan kesempatan kedua kalinya dengan baik. Dia tidak ingin gagal. Dia belajar tanpa henti sambil sesekali tetap menghubungi Liran. Suatu hari wali kelasnya memberikan informasi tentang beasiswa untuk kuliah di Singapura. Menurut wali kelasnya, beasiswa itu bisa diambil oleh Sanjian karena memang Sanjian mempunyai kemampuan yang sangat bagus dalam berbahasa Inggris. Selain bersekolah dengan beasiswa, Sanjian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja selama 6 tahun di negara tersebut. Sanjian pun langsung mencoba untuk menghubungi Liran dan memberitahukan tentang berita baik ini. Namun menyedihkannya momennya tidak tepat karena ketika itu Liran sedang bersedih karena kondisi kakeknya sangat memburuk. Dan perlu diketahui kakek Liran adalah orang yang sangat peduli bagi Liran. Karena hal itulah kakeknya bagi Liran adalah seseorang yang sangat dia sayangi. Sanjian pun menceritakan program beasiswa itu ke keluarganya. Alih-alih mendukung, malah ibu Sanjian marah besar karena ibu Sanjian merasa kalau seorang perempuan itu tidak seharusnya bersekolah tinggi. Ibu Sanjian ingin Sanjian agar tetap di rumah saja dan membantu adiknya belajar. Mendengar itu, Sanjian tentu merasa marah karena lagi-lagi ibunya sama sekali tidak pernah peduli soal pendidikan Sanjian. Ibunya selalu memikirkan adiknya tanpa pernah memikirkan keinginan dan mimpi Sanjian. Ketika itu, ibu Sanjian pun langsung mengacak-ngacak meja belajar Sanjian, dan tentu melihat itu Sanjian pun hanya bisa menangis. Selanjutnya memperlihatkan Liran yang sedang berkabung karena kakeknya meninggal dunia. Melihat kekasihnya yang saat itu tentu sedang bersedih, Sanjian yang awalnya berniat untuk curhat tentang masalahnya karena baru saja bertengkar dengan ibunya, dia mengurungkan niatnya. Akhirnya Liran pun mengajak Sanjian untuk pergi ke kota Nanjing dan mereka menikmati waktu bersama di sana. Mereka pun menaiki perahu. Di situ Liran bilang kalau dia sudah tahu kalau Sanjian akan berniat mengambil beasiswa di luar negeri, dan terlihat kalau Liran kecewa karena dia mengetahui berita tersebut bukan dari Sanjian langsung. Liran merasa kalau Sanjian tidak percaya padanya, padahal alasan kenapa Sanjian tidak cerita karena sebelumnya Liran sedang bersedih karena ketika itu kakeknya sedang ditimpa musibah.
Ya meskipun sangat sulit untuk mengikhlaskan kepergian Shenjian, namun tetap saja Liran harus membiarkan Shenjian untuk mengejar mimpinya. Karena hal itulah di situ Liran pun mendukung Shenjian dan berdoa agar Shenjian benar-benar mencapai mimpi yang dia inginkan. 跟你讲，夏天到了。 Film pun kembali lagi ke masa sekarang ketika Liran dan Shenjian sudah dewasa. Di situ menceritakan mereka yang awalnya bertemu tadi memutuskan untuk berjalan-jalan memutari kota. Mereka pun bercerita tentang apa yang mereka lalui karena memang mereka sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Mereka berdua sama-sama untuk mencoba terlihat baik-baik saja meskipun sebenarnya beberapa tahun ini mereka mempunyai masa lalu dan kisah sedih masing-masing. Keesokan paginya menceritakan Shenjian dan keluarganya yang kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes ayahnya. Dan di situ sekeluarga terkaget karena hasil tesnya menyatakan kalau ayah Shenjian mengalami kanker dan harus menjalani transplantasi. Tentu berita itu membuat sekeluarga syok dan terpukul. Dia pun langsung menelpon kantornya di Singapura untuk meminta jatah libur tambahan. Tetapi kantornya menolak. Hal itu membuat Shenjian semakin pusing. Dan karena hal itulah Liran pun langsung datang memeluk dan menenangkan Shenjian. Setelah itu Liran mengajak Shenjian untuk mencari angin segar dengan berjalan-jalan menggunakan mobil. Di tepi sungai, mobil Liran tiba-tiba berhenti. Liran pun tiba-tiba menelpon seseorang. Ternyata Liran bermaksud untuk membantu ayah Shenjian mencari transplantasi untuk hatinya. Ya memang untuk mencari transplantasi donor hati itu sangatlah sulit. Karena hal itu Liran yang memang berasal dari orang kaya, dia bilang kalau ayahnya mempunyai teman yang kenal dengan seseorang yang tahu rumah sakit yang memadai untuk proses transplantasi dan pengobatan ayah Shenjian. Keesokan paginya Liran langsung membawa ayah Shenjian pergi ke rumah sakit yang telah direkomendasikannya. Dan setelah itu malam harinya Liran bersama dengan Shenjian bertemu dengan teman ayah Liran yang paham mengenai donor hati, yaitu Tuan Xiu. Di situ Liran akhirnya pun membujuk Tuan Xiu dan akhirnya mereka mendapatkan donor hati untuk ayah Shenjian. Di hari itu tentu Shenjian sangat terkagum dengan kesungguhan Liran memperjuangkan dan membantu Shenjian. Dan malam itu akhirnya Liran pun bercinta dengan Shenjian di apartemen. Esok harinya Shenjian pun merawat ayahnya sendirian. Di situ Shenjian bilang kalau ayahnya harus bertahan karena sebentar lagi donor untuk hati ayahnya itu akan datang. Di sini pun diperlihatkan kalau ternyata berbeda dengan ibu Shenjian, ayah Shenjian sangat peduli dengan Shenjian. Ayahnya pun bertanya apakah sekarang Shenjian bahagia. Shenjian pun langsung menjawab kalau selama ini dia hanya fokus bekerja saja untuk mengejar mimpinya dan dia tidak pernah memikirkan soal kebahagiaan. Mendengar hal itu, ayah Shenjian yang sadar kalau selama ini keluarganya salah dalam memperlakukan Shenjian karena telah membatasi mimpinya. Karena hal itulah ayahnya pun meminta maaf karena dari kecil ayahnya tidak pernah memberikan kebebasan untuk Shenjian. Dan ayahnya pun akhirnya bilang kalau dia sangat bangga dengan Shenjian yang sekarang dan dia menghormati kalau Shenjian akan terus mengejar mimpinya. Menyedihkannya hari itu adalah momen terakhir Shenjian bertemu dengan ayahnya karena tidak lama setelah itu ayah Shenjian meninggal dunia sebelum sempat hatinya ditransplantasi donor. Sepeninggalan ayahnya, Shenjian pun mencoba berdamai dengan ibunya. Namun sia-sia karena alih-alih berdamai mereka berdua lagi-lagi bertengkar. Karena merasa tidak dibutuhkan lagi, Shenjian pun berniat untuk kembali lagi ke Singapura karena dia masih bekerja di sana. Namun sebelum pergi, adik Shenjian tiba-tiba bercerita kepada Shenjian kalau ternyata selama ini tanpa sepengetahuan Shenjian, ibu Shenjian selalu membanggakan Shenjian di depan teman-temannya dan tetangga-tetangganya. Tidak hanya itu, ibu Shenjian yang memang sangat bangga anaknya berhasil untuk kerja di luar negeri yaitu Singapura. Dia sampai membuat klipingan koran-koran tentang berita tentang Singapura. Akhirnya adik Shenjian pun bilang kalau selama ini ibu Shenjian bukannya tidak sayang kepada Shenjian. Ibunya selalu peduli kepada Shenjian, namun dia tidak bisa menunjukkannya dan malah
mendidik dengan cara yang salah, yaitu dengan mengerasinya. Namun pada akhirnya itu membentuk mental Shen Jian menjadi seorang yang bisa berjuang seperti sekarang. Mengetahui semua fakta itu, Shen Jian pun akhirnya tersenyum karena dia tersadar kalau selama ini memang ibunya menyayangi dirinya. Sebelum kembali ke Singapura, Shen Jian juga menyempatkan untuk makan bersama di tempat langganan mereka berdua ketika masih SMA dulu. Liran pun bertanya kapan Shen Jian akan kembali lagi ke Singapura. Ya, meskipun Liran sebenarnya tidak ingin Shen Jian pergi lagi, tapi dia sadar Shen Jian masih belum mencapai mimpinya, sehingga itulah yang memang seharusnya dilakukan Shen Jian. Liran pun bilang kalau dia tidak bisa mengantarkan kepergian Shen Jian menaiki pesawat. Namun yang jelas ketika nanti Shen Jian kembali lagi ke Cina, Liran akan bersedia untuk menunggunya dan menjemputnya di bandara. Akhirnya Shen Jian pun kembali ke Singapura. Dia pun meneruskan pekerjaannya yang dulu. Seiring berjalannya waktu, di sambil bekerja, Shen Jian tidak bisa melupakan kenangan akan Liran dan dia sangat ketakutan akan menyesal jika tidak memutuskan untuk bersama dengan Liran. Karena hal itulah Shen Jian pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan kembali ke Cina. Sesampainya di bandara Cina sesuai janji Liran, di situ Liran langsung menjemput Shen Jian dan Liran pun bertanya kenapa Shen Jian balik secepat ini. Di situ Shen Jian pun langsung jujur dengan perasaannya kalau dia tidak bisa membayangkan masa depan tanpa bersama dengan Liran. Dan di situ Shen Jian akhirnya mengungkapkan perasaannya kalau dia ingin menjalin hubungan lagi dengan Liran. Mendengar hal itu tentu Liran senang bukan kepalang, dan setelah itu mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berpacaran lagi. Dan ya, itulah ending dari film ini. Dari film ini kita bisa belajar, terkadang memilih menunggu seseorang bukanlah sesuatu hal yang buruk, karena memang kita selalu tidak tahu akan seperti apa akhirnya. Namun yang jelas kita harus berani memilih menunggu atau mengikhlaskan. Jangan terlalu lama bimbang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.